Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Argyati Ferdinand Putra, NRP 31225037 dari kelas D3 ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu cara memilih topik penelitian yang baik. Baik, seperti yang kita semua tahu bahwa setiap mahasiswa di akhir perkuliahan biasanya melakukan penelitian, dan itu juga berlaku di PENS, namun untuk di PENS itu biasanya lebih ke tugas akhir. Namun tak jarang juga bahwa setiap mahasiswa itu merasa kebingungan dalam, menemukan judul yang nantinya akan dia gunakan sebagai penelitian. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih topik penelitian yang baik, yang mana sumbernya saya ambil dari referensi zonamahasiswa.com. Baik, dari 10 cara untuk memilih topik penelitian, kita masuk ke yang pertama, yaitu sesuaikan dengan bidang. Pilihlah topik penelitian yang memang sesuai dengan bidang yang dikuasai. Jangan sampai untuk bidang yang dipilih dalam penelitian itu belum dipahami sepenuhnya, karena hal ini akan sangat berpengaruh nantinya saat mengerjakan penelitian tersebut. Jadi, misalnya ada mahasiswa yang dia itu lebih cenderung ke bidang artificial intelligence, maka, alangkah baiknya dia memilih topik penelitian di bidang artificial intelligence, karena dia itu sudah paham dengan bidang tersebut. Jadi nanti ke depannya ketika dia menyelesaikan penelitian, dia tidak merasa kesulitan karena dia itu sendiri sudah paham dengan bidangnya. Lalu kita masuk kepada yang kedua, yaitu pastikan tujuannya. Penelitian yang diambil tentu bukan tanpa tujuan, namun harus memiliki tujuan yang pasti. Bagaimana dengan tujuan penelitian yang akan diambil? Apakah memang sudah sesuai pada manfaatnya? Karena penelitian yang tidak memiliki tujuan akan sangat percuma, sebisa mungkin memilih penelitian yang memang memiliki tujuan yang jelas. Jadi pada poin kedua ini, kita diharuskan untuk ketika memilih penelitian, kita harus tahu pasti tujuannya itu mau dibawa ke mana. Jangan sampai kita ini hanya asal membuat penelitian, tapi kita sendiri tidak tahu tujuan dari penelitian yang kita buat itu apa. Lalu yang ketiga, cari referensi sebanyak mungkin. Usahakan selalu mencari tahu terlebih dahulu mengenai topik yang akan dipilih, karena jika topik yang dipilih tersebut tidak memiliki banyak referensi, dapat dipastikan penelitian akan terhambat karena susah mencari referensi tersebut. Jadi jangan sampai tidak memikirkan hal yang satu ini. Jadi, nantinya ketika kita sudah, tahu nih bidang yang akan kita angkat untuk penelitian, maka kita harus mencari referensi sebanyak-banyak mungkin. Referensi itu bisa kita cari melalui jurnal, baik itu sifatnya nasional maupun internasional. Lalu poin selanjutnya yaitu diskusi dengan pembimbing atau di PENS menyebutnya dosen pembimbing. Jadi, cara memilih topik penelitian yang baik bisa melalui diskusi secara ringan dengan dosen pembimbing. Pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh dosen pembimbing tentu sangatlah membantu dan banyak. Maka dari itu untuk berbagi macam informasi bisa didapatkan. Cobalah untuk cobalah untuk menggali lebih dalam terhadap topik yang akan dipilih. Jadi, di samping kita sendiri mencari informasi dan menyiapkan penelitian yang dirasa baik, kita juga tidak lupa untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing sudah memiliki banyak pengalaman dan juga pengetahuan. Lalu selanjutnya yaitu topik yang menarik. Jadi, semakin menarik topik yang akan kita jadikan sebagai penelitian, orang lain itu akan lebih banyak untuk mencarinya. Di sinilah penelitian Anda memiliki manfaat untuk jangka ke depannya. Semua yang melakukan penelitian tentu ingin topik yang dipilih menarik. Selain itu, pembimbing juga lebih menyukai mahasiswa yang kreatif dan memiliki inovasi yang tinggi, termasuk dalam menentukan topik yang dibuat menarik perhatian lingkungan. Jadi, sebisa mungkin dalam penelitian kita, harus meneliti topik yang menarik, entah itu kita cari berdasarkan tren yang lagi hits atau cara yang lain. Untuk poin selanjutnya yaitu mengobrol dengan mahasiswa lain. Jadi, jangan ragu untuk dapat mengobrol dengan mahasiswa yang lain terkait dengan topik pada penelitian. Pasti masih banyak yang bingung dalam memilih topik untuk penelitian. Nah, dengan kita nantinya mengobrol dengan mahasiswa lain, bisa saja kita mendapatkan inspirasi untuk topik pada penelitian tersebut. Bahkan juga kita dapat, mencapai bahkan kita juga dapat mendapatkan informasi yang dimiliki oleh teman kita. Mulai sekarang cobalah untuk mengobrol dengan mahasiswa yang lain, bisa untuk teman sekelas maupun teman yang sekiranya jurusannya sama. Jadi nantinya, dengan kita berdiskusi dengan mahasiswa lain, barangkali kita memiliki pandangan pandangan baru. Lalu untuk cara memilih topik penelitian selanjutnya adalah dapat dijangkau. Pemilihan topik untuk melakukan penelitian sebaiknya jangan sembarangan. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tempat. Untuk tempat penelitian usahakan dapat dijangkau. Jika menyulitkan, maka, kita sebisa mungkin untuk mengganti judul penelitian kita. Jadi, misalnya kita akan meneliti di sebuah lokasi, namun lokasinya itu susah untuk dijangkau, maka sebisa mungkin hindari hal tersebut. Karena nantinya ketika kita akan meneliti sebuah penelitian, kita juga perlu melakukan survei dan melakukan pengetesan berkala di lokasi yang akan kita teliti. Jadi sebaiknya kita memilih
sebelum kita memilih penelitian, kita tentukan lokasinya itu dapat dijangkau, jadi tidak menyusahkan kita sendiri. Lalu selanjutnya melakukan pengembangan penelitian. Jadi penelitian memang merupakan hal baru yang harus dilakukan, namun dalam penelitian tersebut juga bisa melalui pengembangan. Tentunya banyak sekali hal yang perlu dilakukan pengembangan. Anda bisa mencari banyak sumber penelitian yang terkait dengan bidang Anda, seperti untuk mencari jurnal yang cocok dengan penelitian Anda. Selain itu, Anda juga bisa mencari penelitian yang sudah lama dan membutuhkan update. Jadi di samping kita untuk meneliti itu harus yang bersifat inovasi, kita juga bisa memanfaatkan penelitian yang sebelumnya itu sudah ada, namun dirasa masih kurang ataupun sudah jadul, yang memerlukan updatean baru. Nah, kita itu bisa mengambil judul yang telah lama lalu kita kembangkan. Selanjutnya, pilih yang memiliki banyak manfaat. Penelitian memang ditujukan agar dapat memiliki manfaat. Sekarang, coba pikirkan apa manfaat dari topik yang akan kita pilih sebagai penelitian. Jika tidak memiliki manfaat secara luas, maka akan percuma saja. Sejatinya, pembuatan penelitian tersebut harus memiliki manfaat yang berarti. Lalu selanjutnya terkait poin landasan topik. Cara memilih topik penelitian yang baik bisa dilihat melalui landasannya atau dasarnya. Mengapa kita memilih topik penelitian tersebut? Sebaiknya untuk topik yang dipilih memiliki landasan kuat, semua data yang berkaitan dengan topik harus dimiliki secara lengkap. Karena membuat penelitian tidak seperti membuat tulisan sederhana, namun membutuhkan data yang memang sangat akurat. Baik, itu tadi 10 poin ketika kita akan, memilih topik penelitian, bagaimana caranya kita mendapatkan topik penelitian yang baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari 10 poin tadi. Topik untuk penelitian memang tidak bisa dipilih secara asal. Alangkah baiknya Anda memahami beberapa hal di atas yang sudah saya jelaskan tadi sebelum memilih topik untuk penelitian. Sangat penting bagi Anda agar bisa memperhatikan banyak hal sebelum memilihnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait cara memilih topik penelitian yang baik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.